menjadi auditor untuk tim C, Pak Sutarjo, kemudian Pak Nawa dan Bu Firma akan mengaudit tim C dengan lingkup C4, C5, C9 hanya dengan 3 kriteria itu. Kemudian terakhir tim C akan mengaudit tim A dengan kriteria C6, C7 dan C8. Kemarin sudah disampaikan terkait dengan form-formnya, form 3 dan form 4, bagaimana cara mengisi. Semoga saja nanti Bapak Ibu sudah bisa merumuskan temuannya berdasarkan kepada hasil pada pagi hari. Nah, nanti terkait dengan bukti biasa pakai simulasi saja ya, misalnya apakah ada dokumennya, ada misalnya ini tunjukkan aja buku atau apa, atau pakai file, monggo silahkan. Seolah-olah ada atau seolah-olah tidak ada, monggo silahkan saja. Nah, itu nanti kita luas, ada bermain peran juga di situ ya, bermain peran. Jadi semuanya kalau auditingnya bisa bermain peran. Ini auditor harus menanyakan yang sesungguhnya, auditor bisa bermain peran sesuai dengan informasi yang didapatkan di dokumen yang sudah dibaca. Artinya tim B membaca C1, C2, C3 juga, nanti jangan-jangan kita sama sekali apa isi kriteria C1 sampai C3, nanti jawabnya biar tidak tidak sesuai dengan apa yang ditulis. Begitu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas? Siap? Oke. Kalau sudah siap, maka kami persilahkan kita mulai dari tim A ke tim B. Monggo Pak Tubagus, Bu Esti, dan Pak Mujib. Siapnya jadi lead ini? Mas Mujib. Pak Mujib, oke. Jangan sampai belum disepakati, ini harusnya disepakati tadi malam ya. Siapa yang jadi auditornya? Oke, silahkan. Waktunya 60 menit secara utuh atau nanti 40 menit ya. 40 menit itu pembukaan dan wawancaranya dari sekarang. Monggo Pak Tubagus, Pak Mujib, dan Bu Esti, kami persilahkan. Ayo Mas Mujib, buka. Tim B siap? Tim B? Tim A sudah siap? Tim B sudah siap ya? Insya Allah Pak. Oke, siap. Monggo Pak Mujib, Pak Bagus. Oke, baik Pak. Kayak biasanya Pak Tarjo nggih. Kali Pak Nowo. Ini langsung dimulai Pak ya? Iya, ya, silakan. Kak pergi PBS. Berarti tim B ya. Tim B-nya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan serta jajarannya, kemudian yang saya hormati Pak Kaprodi, Tendik, Korbak, dan Tendik yang hadir pada kegiatan audit mutu internal pada pagi hari ini. Kami di sini melaksanakan tugas dari Rektor IAIN Metro untuk pelaksanaan auditor kami pada periode ini. Dan kami di sini mencoba mencari peluang dari kesalahan-kesalahan kami audit pada pagi hari ini, yaitu kriteria 1, 2, dan 3, yaitu terkait
terkait dengan visi misi, kemudian tata pamong, dan yang terakhir terkait dengan pendidikan. Baik, kita akan melakukan kepada Pak Dekan, Pak Nawa, kemudian Pak Wakil Dekan dan Bu Wakil Dekan. Siap, silakan Ji, monggo. Oke. Ya, sudah terlihat? Ini Pak, beserta jajarannya. Apakah ada Pak dokumen formal struktur yang ada di fakultas ini khususnya Pak? Dokumen apa Mas? Siap. Dokumen Tata struktur. pamong ada semua itu. Oh ya, itu ada di statuta ya. Dari kita ada itu Pak. Berarti baik dari apa strukturnya, kemudian SOP-nya ataupun tugas dan fungsinya masing-masing itu ada sudah Pak ya? Alhamdulillah. SOP fakultas juga ya. SOP fakultas. Ya, baik. Alhamdulillah kalau saya sudah ada. Wadek nanti disomekan saja itu diangkat lagi kalau membutuhkan. Oh ya. Nanti bisa ditunjukkan apa bentuk strukturnya seperti apa biar bisa menjadi masukan data buat kami. Kemudian bagaimana perwujudan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil pada fakultas itu Pak. Itu penerapannya seperti apa? Baik dari sisi pemimpinan ataupun tata kelola yang ada di fakultas, nah itu bagaimana Pak penerapannya? Jadi dimulai dari penetapan regulasi rekrutmen ya. Kemudian setelah ditetapkan dirumuskan dibuat sosialisasi ya. Setelah rumusan regulasi rekrutmen kemudian disosialisasikan. Selanjutnya proses rekrutmen baik itu mungkin bentuknya pendaftaran atau juga penunjukan ya dari pimpinan. Setelah itu penetapan dari para pejabat atau para pamong dalam bentuk pelantikan ya, jenis itu ya. Oke. Mungkin bisa ditunjukkan Pak buktinya bagaimana ataupun ada dokumen pendukungnya bisa ditunjukkan atau Bu Wadek bisa menunjukkan Bu Profesor Firma Antrian. Bu Firma coba diambil itu iya. Kemudian itu ini tunjukkan Bu Firma, tunjukkan aja. Surat. Regulasi. Nah, ini undangan rapat. Woi, sangat lengkap Pak ya. Ya, untuk alhamdulillah di fakultas ini disiplin di bawah naungan partisipannya bagus sekali ini ya Bapak betul. Dekan Nawa Angkasa. Ya, karena memang nanti kalau mau akreditasi ini penting Pak, kalau nggak seperti ini Pak, memang kami siasati seperti ini, harus arsipnya harus. Ya. Karena itu yang harus diterapkan di tingkat fakultas Pak ya, yang bertanggung jawab itu kan tingkat fakultas, jadi sebetulnya dokumennya juga harus lengkap gitu. Harus lengkap Pak. Pokoknya harus lengkap. Nanti pada waktu akreditasi dokumen sudah ada semua gitu Pak. Baik. Wih, mantap. Oke, untuk selanjutnya Pak, jadi di fakultas itu ada perencanaan, pengorganisasian, penempatan pelaksanaan. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk apa Pak ya buktinya? Atau kalau misalnya di fakultas ada renstra tersendiri ataupun ada RIP tersendiri di fakultas? Fakultas punya renstra tersendiri, selain prodi juga membuat renstra. Jadi prodi itu adalah renstra turunan dari fakultas, dan
fakultas itu renstranya adalah turunan dari renstra institusi. Makanya di fakultas kita ini sudah rapi sekali renstranya itu dan ditinjau 4 tahun sekali ya Pak Dekan ya. Iya, dan akreditasinya A, Pak ya. Alhamdulillah. Di bawah Ya. pimpinan dekan kita ini memang kita fakultasnya menjadi fakultas yang unggul sudah beberapa periode. Ya, karena pasang kumis ini dan jenggot ini, Pak. Oke. Baik. Berarti, oh ya Pak, terkait ini apa namanya? Terkait inovasi dalam menjalankan tata kelola, bagaimana program pengembangan yang dilakukan fakultas? Apakah ada kegiatan-kegiatan ataupun implementasi dari Renstra yang sudah disusun tersebut berupa dalam bentuk pengembangan, baik untuk SDM ataupun untuk tendik, dosen, dan sebagainya. Untuk ya, Pak Silakan, Dekan mau jawab silakan. Silakan, Pak. Ya kalau untuk dosen tentunya dosen-dosen di fakultas kita ini aktif sekali dalam mengikuti kegiatan penelitian, ya hampir 99% ya Pak Dekan ya. Kayaknya Ya, ikut penelitian terus ya, ya. Pak. Terutama Pak Dekan kan rajin sekali ya Pak Dekan ya. Oh iya, saya harus rajin, Pak. Nggak kebagian kalau nggak rajin, Pak. Terserap semua, Pak, anggarannya. Alhamdulillah, Pak. Iya. Kemudian juga di bidang apa namanya pengabdian itu ada yang membuat pasar-pasar di desa-desa tertentu itu ya sebagai pemberdayaan masyarakat yang di situ adalah bagian dari keunggulan fakultas kita ya di bidang ekonomi. Dan untuk mahasiswa tentunya juga diadakan kegiatan-kegiatan seperti workshop dan kegiatan-kegiatan UKM yang menunjang daripada kompetensi mahasiswa di bidang keilmuan perekonomian. Nah, itu yang sudah dikembangkan oleh fakultas perbankan ini. Oke, berarti sudah banyak ya Pak ya, berarti program-programnya baik pengembangan kompetensi dosen. Jadi peluang dosen tersebut itu sangat terbuka sekali. Kemudian itu juga dari sisi penelitian dan kompetensi gitu yang ada di fakultas PEBI ini Pak ya. Kemudian Pak terkait dengan kerjasama, apakah sudah ada kerjasama internasional dengan? Kalau kerjasama internasional karena kemarin kita yang umroh haji dan umroh kemarin sudah ini Pak ya di Jakarta Pak ya kerjasama dengan itu Pak. Kalau yang nasional Pak, internasional belum Pak. Karena nanti harapan karena ini ada program studi haji dan umroh, haji dan umroh di Mekah Pak, nggak ada di Indonesia Pak. Makanya kita kerjasama ke sana Pak, insya Allah Pak, depannya Pak. Jadi nanti bukan hanya sekedar menghasilkan ya prodi ya, bukan hanya saja sarjana yang unggul di bidangnya itu, tetapi kita juga nanti akan coba itu untuk mungkin nanti kerjasamanya langsung untuk bikin travel and tour gitu ya Pak. Oh iya betul, bagus itu Pak. Nilai ekonomis juga itu. Jadi untuk semua jurusan itu kita orientasinya ke output Pak. Itu jadi bukan hanya bikin saja. Nah seperti tadi Pak Prodi sampaikan, kita di masyarakat juga lihat pemberdayaan ekonomi kreatif. Ada kita support itu, kita support bahwa bahkan kita juga melakukan pendampingan gitu. Dan mahasiswa juga langsung terjun ke sana Pak. Nah, seperti tadi kalau sampaikan Bapak ada MOU-nya yang mana? Nah ini kedepannya Pak, karena ada program studi yang baru. Mudah-mudahan nanti kita akan sampaikan Mekah insya Allah Pak untuk sekalian juga buat MOU Pak. Nah kedepannya kita juga nanti akan bikin itu tour dan travel and tour Pak, biar agak memudahkan. Baik. Berarti nanti targetnya adalah seluruh dosen yang
ada di TPI beserta tekniknya itu bisa melaksanakan umroh secara gratis. Nah itu, iya, termasuk IAIN Pak, bukan hanya di PBI Pak, IAIN minimal. Seluruh IAIN. Iya. Gitu. Baik. Berarti untuk kerjasama sementara ini yang nasional, terus kemudian yang untuk internasional masih dalam proses pengembangan dalam program studi MHU. Oke. Kemudian Pak, untuk implementasi kerjasama nasional mungkin dari tahap program studi yang ada ataupun sudah ada MOA, nah itu implementasinya dalam bentuk apa Pak ya? Kalau untuk yang program studi PBS ini Pak, karena saya lihat di situ ada beberapa yang menunjukkan bahwasanya program studi PBS ini kerjasama dengan perbankan, terus kemudian ada lembaga-lembaga keuangan. Kalau soalnya di sini bentuknya dalam apa Pak implementasinya untuk yang di perbankan ini Pak? Kita buka kas ini Pak Kaprodi. Ya. Jadi yang sudah berjalan itu kan kerjasama di intern, masih di dalam negeri atau dengan apa namanya stakeholder para pengguna lulusan, misalnya di sektor perbankan ya. Jadi beberapa bank itu sudah bekerja sama dengan kita, dan tindak lanjutnya diantaranya adalah menyalurkan lulusan-lulusan atau alumni dari prodi kita ini untuk diterima bekerja di bank-bank yang sudah MOU dengan prodi PBS ini. Ya, selain perbankan juga beberapa perusahaan juga sudah kita jalin bersama dengan mereka, sehingga ketika mereka membuka peluang kerja itu kita tidak ketinggalan informasi dan bisa menyalurkan lulusan-lulusan kita bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh alumni PBS ini. Itu ya Pak Dekan. Iya betul. Ya. Juga ada yang dari pusat itu ada Pak yang masalah money changer apa itu ada juga. Oh iya betul itu apa ya money changer ya. Ada Pak itu Pak. Iya. Hanya karena kemarin Pak 2 tahun ini Pak, jadi kita agak itu tantangan dulu. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kalau kopinya hilang kita langsung Pak itu Pak. Oke, baik Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, Bu Wakil Dekan, Pak Kaprodi dan Bu Wakil Dekan. Di sini apakah ada di tingkat fakultas itu dokumen mutu yang diterapkan di fakultas atau yang menjadi dokumen mutu yang ada di tingkat fakultas tersedia apa saja Pak Dekan? Ada tunjukkan ada eksumen. Coba bisa ditunjukkan. Ya, tunjukkan Pak. Kayaknya dokumennya ada di Bu Firman tadi di mana? Bu Firman tadi. Oh iya, Bu Wadek ya. Dokumen itu ada 30 dokumen itu ditunjukkan Bu. Kalau cukup satu aja lah. Berarti sudah mumpuni ya untuk SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan formulir SPMI-nya sudah lengkap semuanya Pak ya. Insya Allah. Oke, coba selanjutnya terkait dengan siklus PPE-PP ini Pak, bagaimana yang ada UPPS ataupun yang dijalankan di tingkat UPPS, bagaimana siklus PPE-PP atau siklus pembangunan tersebut itu diterapkan di tingkat fakultas. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ini kalau penjaminan mutu ini apa masuk di wilayah ini bukan Tata Pamong ya? Kriteria juga. Oh, masuk juga ya? Oke. Iya, ini LED-nya enggak ada masalahnya. Ya betul. Tidak apa-apa.
sampaikan aja Pak. Memang ada tuh itu. Itu tingkat fakultas itu ya. Oh iya, dengan Pak. Mungkin bisa ditunjukkan apa dari sisi kebijakan, kalau dari setiap kegiatan itu ada SK-nya gitu ya. Bu, Ya apa Bu? mungkin ini ya Pak ya, saya kasih contoh untuk Pak PPEPP-nya. Jadi penata 50 ya Pak ya, 150 mahasiswa ya. Pak Dekan mungkin masih ingat. Ini Bu WD satu malah nggak ingat ini Bu WD. Iya, ayo Bu, tak mute Mas Yan ngomong dari tadi nggak kedengaran. Betul Bu, 150-an Bu itu kemarin. Itu untuk kuota PBS ya Pak, banyak juga ya Pak ya? Iya karena dosennya banyak Bu. Oh ya. Kalau untuk rasio kan dari 150 yang diterima itu pendaftarnya berapa Bu? Untuk Rasio yang PBS diterima dan banyak peminatnya ya Bu ya. Jadi rasio yang diterima sama pendaftar untuk 3 jalur ya Bu ya secara Iya, keseluruhan. 1/4 Bu. Jadi ada 1/4. sekitar 600 yang mendaftar dan 150 yang diterima. Itu ada dokumennya Bu? Ada Bu. Nah, buktinya bisa dilihat di mana ya Bu ya? Jumlah yang mendaftar berapa, kemudian jumlah yang diterima. Itu sudah terdokumentasi di ini Bu. Apa namanya penerima kemarin Panitia PMB. panitia PMB Oh, Bu. iya. Datanya diolah oleh PIPD. Oke, baik. Jam siswa kelas 3 dengan ketika kita sosialisasi itu kita tidak pas gitu Bu. Ketika mereka sedang belajar, kita baru sosialisasinya. Itu kami berikan pelajaran, kami koordinasi dengan pelaku yang pas itu apa di banyak SMA ya Bu ya, di seluruh banyak pokoknya di beberapa titik yang kayak Mesuji yang belum ada universitas atau kampus ya Bu ya, tempat-tempat seperti itu. Kemudian kita juga ini Bu menggerakkan HMJ dan alumni untuk sosialisasi terhadap keunggulan prodi kami gitu Bu. Berarti ini ya banyak sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu ya. Dan sosial media ya Bu ya sekarang, Sosial media. Facebook, Instagram, website dan lain-lain. Baik, kemudian terkait mahasiswa asing untuk saat ini ada nggak Bu di PBS itu mahasiswa asingnya? Belum ada Bu untuk mahasiswa asing. Ada ya. Ada upaya tidak ke sana gitu untuk mendapatkan atau memperoleh mahasiswa asing? Mungkin dari MOU internasional itu ya Pak ya, salah satu upaya Kita pelajari Bu sebenarnya kami di fakultas ini juga nggak bisa Bu kalau tidak ada dari si wilayah umum yang masalah mahasiswa asing. Nah jelas kita juga lagi bebenah ke dalamnya ya untuk bisa bekerjasama dengan mahasiswa asing. Kalau ke depannya kita persiapkan macam ini. Ya baik Pak, berarti sudah ada upaya ke arah sana walaupun sekarang kan belum ada gitu mahasiswa asingnya ya Pak ya. Iya Bu. Oke. Lanjutnya kalau untuk layanan penalaran minat dan bakat apakah sudah ada di prodi PBS ini? Sudah ada Bu, kita bahkan sudah punya pedomannya ya Bu. Untuk ini minat dan bakat. Untuk beasiswa layanan kesehatan itu ada juga Bu. Beasiswa kita banyak Bu, beasiswa Basnas, kemudian bidik misi banyak sesuai dengan RUED yang kami tulis. Kemudian untuk layanan kesehatannya Bank yang kita kerjasama itu memberikan beasiswa. Oh iya Pak, dari bank mana aja Pak? Bank BRI ada, Bank Syariah Indonesia juga memberikan beasiswa yang biasanya diberikan untuk lulusan terbaik pada saat acara wisuda mahasiswa. Waktunya 9:45 ya, 4 menit lagi. Baik, oke, terakhir untuk akses mahasiswa kan tadi banyak layanannya gitu. Akses mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan tersebut selama ini bagaimana Bu? Apakah bisa untuk layanan apa Bu? kan tadi sudah ada pelayanan ya, pelayanan terhadap penalaran minat dan bakat, kemudian beasiswa, kesehatan, konseling dan lain sebagainya. Kemudian akses mahasiswa terhadap layanan tersebut bagaimana?
Ya, untuk kesehatan layanan kami rutin ya Bu, 2 bulan sekali. Jadi rutin itu kami laksanakan. Kemudian untuk tabel siswa juga kami umumkan di awal ya Bu, agar pendaftarnya itu lebih siap gitu. Kemudian untuk layanan konseling kita juga rutin ya Bu ya dilakukan. Gitu Bu. Fasilitasnya ada ya Bu di Ada. fakultas Bu? Ada Bu, kita ada fasilitas untuk bimbingan konseling, ada ruangan khusus. Baik, baik kalau begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya kepada Bapak Dekan, Wakil Ibu Wakil Dekan dan Pak Prodi. Saya kembalikan lagi ke Bapak Mujib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.